Kita awali polisi lain hari ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang membubarkan tawuran warga terluka usai diserang dengan petasan. Di kota Jambi, petugas menangkap seorang penada barang curian di rumahnya. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, polisi menembak mati pembegal karena menyerang saat ditangkap. Ketapel panah. Inilah senjata mematikan yang digunakan dua kelompok warga saat terjadi tawuran di Kecamatan Tamalete, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan satu kelompok warga yang sempat menyerang polisi dengan petasan. Akibat serangan tersebut, seorang polisi menderita luka akibat ledakan petasan di wajahnya. Polisi pun mengejar pelaku tawuran yang bersembunyi di kedai warga. Saat polisi menangkap pelaku tawuran, sekelompok warga protes terhadap tindakan polisi. Dalam aksi tawuran ini, sedikitnya 8 pelaku tawuran ditahan polisi bersama barang bukti pedang, ketapel panah, dan double stick. Ada salah satu masyarakat yang memang sengaja untuk bagaimana kedua kelurahan ini bisa tidak aman. Nah, inilah yang nanti menjadi tugas kami untuk mengadakan pembuktian di lapangan. Siapa aktor intelektualnya? Selain 8 pelaku tawuran, polisi juga menahan seorang pria yang memprovokasi warga agar melawan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Satreskrim Polsek Rimbo Bujang gerebek rumah Nur Wahid, pelaku penada barang curian kendaraan bermotor di Jambi. Keluarga sempat adu mulut dengan petugas karena tak terima anaknya ditangkap. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian. Nur Wahid masuk daftar pencarian orang oleh Polsek Rimbo Bujang setelah petugas menangkap Haryanto, pelaku utama pencurian kendaraan. Kepada petugas, pelaku mengaku tidak mengetahui motor yang dibelinya adalah hasil curian. Gadai, Pak. Gadai? Iya. Awalnya gadai katanya? Iya. Kita tahu itu hasil apa motor itu? Awalnya nggak tahu, Pak. Udah tahu? Sudah tahu ketika dia ditangkap sama orang bungo, bukan ngambil, kita sistemnya gadai, Pak. Ya berapa kamu? 3 juta, Pak. 3 juta? Kita tak curiga, tak nanya surat-suratnya itu? Ya awalnya saya nanya, cuman dia meyakinkan bahwa saya motor ini aman-aman gitu kan itu. Jelaskan dan kita sampaikan bahwa penangkapan ini memang berdasarkan dari bukti-bukti yang kita sudah dapatkan bahwa yang bersangkutan merupakan seorang atau tersangka TPO kami, yaitu penadahan. Sementara ini sempat kita cari kesulitan, namun ketika kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan berada di rumahnya, di rumah keluarganya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ananda Yudhistira, warga Jalan Ngalengko, Kota Medan, Sumatera Utara, terpaksa ditembak mati karena menyerang polisi dengan sebilah pisau. Aksi pemuda 22 tahun ini menyebabkan seorang polisi terluka di bagian lengannya. Pelaku merupakan jamret kawakan yang telah beraksi di 5 tempat berbeda di Kota Medan. Selain mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga menangkap rekan pelaku yang bernama Dewan Ramadan. Kemudian karena bersangkutan melawan petugas dan melukai petugas kita, yaitu Aibda Budi, luka gores di tangan, akhirnya petugas melakukan tindakan tegas terukur dan sampai saat ini yang bersangkutan meninggal. 8 Juli lalu pelaku dan komplotannya terekam kamera pengawas saat mengikuti korbannya. Para pelaku kemudian merampas tas korban yang berisi telepon genggam dan uang 4 juta rupiah. Aksi keji pelaku menyebabkan seorang wanita kritis usai terjatuh saat mempertahankan tasnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.